Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 28, Konfrontasi. Tidak banyak orang yang ingin menjual tanah. Qifei juga bermaksud untuk menundanya sampai penduduk desa Taohua tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup. Ini juga akan membuat pekerjaannya lebih mudah baginya. Lagi pula, dia sekarang sendirian, bagaimana dia bisa mendapatkan semuanya? Hal terpenting adalah menguasai gunung tandus di desa Lihua. Lin Niang melihat bahwa Qifei tidak melupakan penduduk desanya. Itu meyakinkan. Keesokan paginya, Qifei segera berangkat ke kantor pemerintahan di Kabupaten Taohua. Dia tidak sabar untuk mengambil alih gunung tandus di desa Lihua. Baru saat itulah dia merasa benar-benar tenang. Ketika dia tiba di kantor pemerintah, hari sudah siang. Pada saat ini, petugas yang berdiri di pintu telah digantikan oleh kelompok baru. Meskipun orang-orang itu juga tahu tentang konflik antara Jiang Yong dan Qifei, Jiang Yong kini telah dijatuhkan. Tentu saja mereka tidak akan mencari masalah dengan terus menimbulkan masalah bagi Qifei. Mereka hanya bertanya dengan nada bisnis, apa yang ingin dilakukan Qifei di kantor pemerintahan. Qifei berkata padanya, saya di sini untuk menemui kepala juru tulis. Saya ingin merebut kembali gunung tandus di desa Lihua, jadi saya di sini untuk mendaftar kepada kepala juru tulis. Awalnya Qifei mengira itu hanya masalah mengucapkan beberapa patah kata saja. Namun siapa sangka setelah dua petugas di pintu mendengar perkataan Qifei, mereka mengangkat alis karena terkejut dan berkata, aneh sekali hari ini, banyak sekali orang yang menginginkan gunung tandus itu. Dulu, tak seorang pun mau membeli gunung tandus di Kabupaten Lihua itu meski diberikan secara cuma-cuma. Lagi pula, letaknya di daerah terpencil, dan seperti desa Lihua, hampir tidak ada rumput yang tumbuh di sana. Siapa yang menginginkan sebidang tanah kosong itu? Namun siapa sangka pagi ini ada sebuah keluarga yang datang dan berkata ingin menemui kepala juru tulis dan menanyakan gunung tandus itu. Pada saat ini Qifei juga berkata bahwa dia menginginkan gunung tandus itu. Ketika Qifei mendengar apa yang dikatakan petugas itu, bel alarm berbunyi di dalam hatinya. Pada saat kritis ini, siapa yang ingin bersaing dengannya memperebutkan gunung tandus itu? Dia tidak memberitahu siapapun bahwa ada tambang besi di Kabupaten Lihua, berdasarkan pandangan orang-orang di masa itu. Anda pasti tidak akan bisa mengenali biji besi ini. Mungkinkah ada seseorang yang dengan sengaja mencoba melawannya? Pada saat ini, Qifei hanya bisa memikirkan Tuan Tanah Kiao. Selain Tuan Tanah Kiao, dia tampaknya tidak menyinggung siapapun di Kabupaten Taohua saat ini. Qifei bertanya pada petugas, saya ingin tahu apakah Anda tahu siapa yang masih menginginkan gunung tandus itu? Kedua petugas itu hanya mengatakannya dengan santai, jadi mereka memberitahu Qifei. Sepertinya itu dari keluarga Wang. Keluarga Wang baru saja datang ke Kabupaten Taohua beberapa waktu lalu. Wajar saja jika mereka ingin membeli tanah sekarang. Keluarga Wang. Qifei sangat terkejut ketika mendengar nama keluarga Wang. Dia memikirkan semua orang, tetapi dia tidak menduga itu adalah keluarga Wang. Kabupaten Taohua sangat jauh dari desa Lihua. Keluarga Wang tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak menginginkan tanah di sekitar Kabupaten Taohua. Jadi mengapa mereka rela menempuh perjalanan sejauh itu untuk mendapatkan gunung tandus itu? Tetapi dia juga tahu bahwa pasti ada terlalu banyak pejabat yang tidak dapat dihitung, jadi setelah Qifei menyapa mereka, dia masuk untuk menemui kepala juru tulis. Qifei datang ke ruang kepala juru tulis dan bertemu Wang Heng. Dia pernah bertemu Wang Heng sebelumnya. Wang Heng juga memiliki kesan pertama yang sangat baik terhadapnya. Setelah melihat Qifei datang, dia berkata kepada Qifei dengan sangat terkejut. Saudara Qi, kenapa kamu juga ada di sini? Hal pertama yang ditanyakan Qifei saat melihatnya adalah, Saudara Wang, kudengar keluarga Wangmu juga menginginkan gunung tandus di desa Lihua. Ketika Wang Heng mendengar Qifei menanyakan hal ini, dia mengangguk pada Qifei karena terkejut. Benar sekali, keluarga Wang memang berniat merebut gunung tandus itu. Jadi, dari apa yang dikatakan Saudara Qi, mungkinkah Saudara Qi datang ke sini juga untuk merebut gunung tandus itu? Meskipun keluarga Wang Heng baru saja tiba, mereka memiliki koneksi yang sangat luas. Jadi dalam 2 hari terakhir, kami telah mengetahui situasi di sekitar Kabupaten Taohua.
Gunung tandus dekat desa Lihua telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mengapa Qi Fei tiba-tiba datang untuk bersaing dengannya untuk barang itu? Melihat Wang Heng seperti ini, Qi Fei menduga bahwa Wang Heng mungkin tidak tahu bahwa gunung tandus itu sebenarnya adalah tambang besi. Qi Fei hanya tidak tahu mengapa dia menginginkan gunung tandus itu, jadi Qi Fei mengangguk dan berkata kepada Wang Heng dengan agak malu. Saudara Wang, sejujurnya, saya datang ke sini hari ini untuk gunung tandus itu. Bukankah Istana Kekaisaran menganjurkan rakyat untuk bekerja keras merebut kembali tanah tandus? Jadi saya juga mengincar gunung tandus itu. Setelah selesai berbicara, Qi Fei bertanya lagi pada Wang Heng. Saya heran mengapa saudara Wang memilih gunung tandus itu. Jika apa yang saya katakan benar, gunung tandus itu sangat jauh dari Kabupaten Taohua. Kepala pegawai di ruangan itu awalnya ingin mengusir Qi Fei ketika dia melihatnya berpakaian seperti itu. Sekarang dia menerima keluarga kaya Wang, tetapi setelah melihat bahwa Qi Fei ternyata mengenal Tuan Muda Wang, dia pun diam saja dan hanya berdiri di samping tanpa bersuara, memperhatikan siapa yang akan menang antara Qi Fei dan Wang Heng. Siapapun yang menang akan mendapatkan gunung tandus ini. Bagaimanapun, dia sudah menganggur selama bertahun-tahun. Tetapi dia juga sangat terkejut bahwa dua orang datang untuk memperjuangkan gunung tandus ini hari ini. Apakah ada sesuatu yang baru dan aneh yang tiba-tiba muncul di gunung tandus ini? Ketika Wang Heng mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia memang sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Qi Fei akan menyukai gunung tandus itu. Jangan kita bicara tentang fakta bahwa gunung tandus tidak memiliki nilai untuk pertanian. Katakan saja bahwa Qi Fei hanya memiliki dia dan ibunya di keluarganya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan seluruh gunung? Namun, Wang Heng juga menjelaskan kepada Qi Fei dengan sangat sabar. Kami menemukan bahwa tanah di gunung tandus itu sangat padat jika digunakan untuk membangun rumah, jadi kami berencana untuk menyewakan gunung itu dan menggunakannya secara eksklusif untuk membangun rumah. Meskipun keluarga mereka sekarang tinggal di istana di Yanyulen, namun bagi keluarga Wang yang tinggal di ibu kota sepanjang tahun, istana itu terlalu kumuh. Mereka juga ingin membangun rumah yang lebih megah, lagi pula, mereka berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan, lokasi yang dipilih oleh keluarga Wang untuk istana mereka adalah Gunung Tandus dekat desa Lihua. Bukan hanya wilayahnya yang sangat terbuka, tanah di pegunungan tersebut juga sangat padat untuk membangun rumah. Aku hanya tidak tahu apa yang disukai Qi Fei tentang Gunung Tandus itu. Mereka hanya keluarga beranggotakan 2 orang. Apakah mereka sanggup tinggal di gunung yang tandus? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, Qi Fei tersenyum tak berdaya. Saya tidak menduga hal itu akan menjadi suatu kebetulan seperti itu. Keluarga Wang benar-benar tidak tahu tentang gunung tandus itu. Tetapi mereka secara tak terduga menemukan bahwa rumah itu sangat kokoh. Keluarga Wang kaya dan berkuasa, jadi wajar saja mereka tidak peduli berapa harga sebuah gunung. Jadi dia datang langsung untuk mengambil alih gunung tandus ini, tetapi bagaimana mungkin Qi Fei dengan mudah memberikan tambang besi ini kepada orang lain saat ini? Bab 29, Bantuan. Jadi Qi Fei berkata pada Wang Heng, jika kamu, saudaraku, menginginkan bahasa daerah di gunung itu, mengapa tidak memberikan gunung tandus ini kepadaku? Kamu masih bisa memanfaatkan tanah di gunung itu. Bagaimanapun, kepentingan kita tidak akan saling bertentangan. Ketika Wang Heng mendengar desakan Qi Fei, dia menjadi tertarik. Lokasi rumah keluarga Wang mereka memang dapat diubah ke tempat dengan pemandangan yang lebih indah. Dan menurut Qi Fei, bahkan jika mereka memberikan gunung tandus ini kepada Qi Fei, mereka masih dapat memanfaatkan tanah di gunung itu. Hal itu memang tidak akan memengaruhi keluarga Wang mereka. Namun, Wang Heng adalah putra seorang pejabat dan sangat peka terhadap kenyataan bahwa ada sesuatu yang salah. Kalau saja keluarga Wang tidak mengetahui keadaan gunung tandus itu sebelum datang ke sini. Seseorang pasti menduga bahwa ada tambang emas di kaki gunung yang dapat membuat Qi Fei begitu gigih. Wang Heng menyipitkan matanya dan menatap Qi Fei dan bertanya, saudara Qi begitu ngotot ingin merebut gunung tandus itu. Mungkinkah ada cerita tersembunyi lain di balik gunung tandus itu? Meski sekarang mereka saling memanggil sebagai saudara, hubungan mereka pada dasarnya tidaklah mendalam. Jika benar-benar ada gunung emas dan perak di gunung itu, bagaimana mungkin keluarga Wang menyerahkannya? Bahkan kepala juru tulis yang berdiri diam di samping pun terkejut ketika mendengar Wang Heng menanyakan hal ini.
Dia juga menatap Qi Fei. Mereka semua orang pintar. Jika Qi Fei dapat melihat bahwa gunung tandus itu benar-benar memiliki nilai yang sangat besar. Jadi bagaimana mungkin mereka hanya duduk saja dan tidak melakukan apapun? Qi Fei tidak bodoh. Sekarang dia belum mendapatkan gunung itu, bagaimana mungkin dia bisa memberitahu orang lain bahwa ada tambang besi di kaki gunung itu? Jadi Qi Fei hanya tersenyum dan berkata kepada Wang Heng, "Saudara Wang, Anda bercanda. Saya yakin keluarga Wang Anda juga sangat mengenal gunung tandus itu. Apa sebenarnya yang ada di gunung itu? Bagaimana mungkin saudara Wang tidak tahu?" Ketika Wang Heng mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia tahu bahwa Qi Fei tidak akan mengatakan alasan sebenarnya. Qi Fei melanjutkan, "Saya membeli gunung itu karena dekat dengan desa Lihua. Lokasinya strategis. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang menginginkannya. Sayang kalau dibiarkan kosong." Wang Heng mendengarkan Qi Fei dalam diam, terus-menerus membuat perhitungan dalam benaknya. Keluarga Wang kaya dan berkuasa, dan mereka tidak peduli dengan gunung. Lagi pula, bahkan jika benar-benar ada beberapa manfaat di gunung itu mungkin merupakan manfaat besar bagi Qi Fei. Namun bagi keluarga Wang, itu jelas tidak cukup baik. Yang dipikirkan Wang Heng sekarang adalah, pantaskah putus dengan Qi Fei sih hanya karena sebuah gunung? Setelah berpikir sejenak, Wang Heng tidak mengatakan apapun tentang memberikan gunung itu kepada Qi Fei, tetapi bertanya tentang topik lain. "Jika aku tidak salah ingat, saudara Qi seharusnya tinggal di desa Taohua. Kalau begitu, gunung ini dekat dengan desa Lihua. Apa hubungannya dengan saudara Qi?" Qi Fei tahu bahwa sekaranglah saatnya untuk menunjukkan nilainya sendiri. Keluarga Wang sebenarnya tidak perlu bergantung pada gunung, asalkan mereka memiliki sedikit nilai. Maka besar kemungkinan Wang Heng memberikan gunung itu kepadanya agar bisa tetap menjaga persahabatannya. Maka ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan berbicara. "Sejujurnya, saya memiliki puluhan hektar tanah di desa Lihua, jadi gunung itu relatif dekat dengan desa Lihua, yang sangat nyaman bagi saya." Qi Fei tidak mengatakan bahwa puluhan hektar tanah ini baru saja dibeli olehnya, jika tidak, Wang Heng pasti akan mencurigai sumber uangnya. Wang Heng terkejut saat mengetahui bahwa meskipun Qi Fei tidak mengenakan kain yang bagus, ia sebenarnya memiliki puluhan hektar tanah di desa Lihua. Hal ini sedikit mengejutkannya. Di era ini, memiliki puluhan hektar tanah dapat dianggap sebagai tuan tanah kecil. Wang Heng berkata pada Qi Fei sambil tersenyum, "Saya tidak tahu bahwa saudara Qi sebenarnya adalah tuan tanah kecil. Karena saudara Qi sangat menginginkan gunung tandus itu, saya akan memberikannya kepada Anda. Namun, saudara Qi harus menepati janjinya dan memberikan tanah di gunung tandus itu kepada keluarga Wang untuk digunakan." Wang Heng benar-benar tidak punya niat untuk putus dengan Qi Fei saat ini, dan Qi Fei masih meninggalkan kesan yang sangat baik padanya. Jika memungkinkan, Wang Heng juga ingin mendapatkan teman baik di Kabupaten Taohua, tempat yang tidak dikenalnya. Gunung tandus itu tidak banyak berguna bagi keluarga Wang, jadi mereka memberikannya begitu saja kepada Qi Fei. Meskipun Wang Heng tahu bahwa semua yang dikatakan Qi Fei hanyalah alasan. Dia pasti punya tujuan lain menginginkan gunung tandus itu, tetapi Wang Heng tidak bertanya lebih jauh. Qi Fei melihat bahwa Wang Heng akhirnya bersedia memberikan gunung tandus itu kepadanya. Dia menghela napas lega dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum dan memberi hormat pada Wang Heng. "Di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, saudara Wang, karena telah menyerahkan cintamu. Jangan khawatir, keluarga Wangmu dapat memiliki tanah sebanyak yang kamu inginkan." Setelah mengatakan itu, Qi Fei pergi menemui kepala juru tulis dan berbicara. "Tuan, mohon daftarkan gunung tandus itu untukku." Kepala juru tulis melihat bahwa bahkan keluarga Wang pun menaruh hormat kepada Qi Fei, meskipun Qi Fei hanyalah penduduk desa biasa di desa Taohua. Namun dia tidak berani meremehkan Qi Fei sama sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia langsung mengangguk setuju. Dia cepat-cepat membubuhkan cap pada dokumen Qi Fei, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan kepada Qi Fei dan berkata, "Ini dia, ini adalah akta kepemilikan gunung tandus itu. Mulai sekarang, gunung tandus itu akan menjadi milikmu." Tapi, setelah kepala juru tulis selesai berbicara, terjadilah titik balik. "Setelah kalian mendapatkan gunung ini, kalian harus memanfaatkannya dengan baik dan merebutnya kembali dengan benar. Pemerintah kami akan datang untuk memeriksanya.
Jika kami menemukan kalian terus membiarkannya tidak digunakan, kami akan mengambilnya kembali. Inilah sebabnya mengapa gunung tersebut tetap tandus. Kalau memang gak usah nanya alasannya dan langsung dikasih ke siapa aja yang datang. Kalau begitu, bukankah dinasti Longteng mereka akan hancur berantakan karena ulah orang-orang serakah? Jadi sekarang kita menginginkannya, kita harus pergi dan membuka lahan baru. Banyak orang menganggapnya merepotkan, sehingga gunung tersebut tetap sepi. Qi Fei mendengar apa yang dikatakan kepala juru tulis. Dia mengangguk tanpa ada perubahan ekspresi. Jadi begitu. Wang Heng merasa aneh. Qi Fei memiliki puluhan hektar tanah di desa Lihua, dan hanya ada 2 orang di keluarganya. Siapakah yang punya tenaga untuk mengurus gunung tandus itu? Sekarang dia benar-benar penasaran tentang apa yang akan dilakukan Qi Fei dengan gunung itu. Ketika mereka berdua keluar dari ruangan bersama-sama, Wang Heng berkata padanya, "Saudara Qi, jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Aku akan mengulurkan tangan membantu jika aku bisa." Meskipun keluarga Wang baru saja tiba di Kabupaten Taohua, namun unta yang kurus lebih besar dari seekor kuda. Meskipun dia baru saja tiba, kemampuannya jauh lebih tinggi dari Qi Fei. Dia hanya bersikap sopan, tetapi siapa yang mengira Qi Fei benar-benar akan mengatakan hal itu kepadanya? Kalau begitu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Setelah mengatakan itu, Qi Fei mengeluarkan cetak biru yang telah digambarnya sejak lama dan menyerahkannya kepada Wang Heng. Wang Heng sedikit terkejut bahwa Qi Fei benar-benar meminta bantuannya. Bukannya dia tidak ingin membantu, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Qi Fei. Qi Fei bukanlah tipe orang yang suka menjilat orang lain. Bab 30, Perhatian Hakim. Tetapi karena Qi Fei ingin dia membantu, dia bukanlah seseorang yang akan hanya duduk di sana dan menonton. Wang Heng mengambil kertas yang diserahkan Qi Fei kepadanya, membukanya, dan menemukan beberapa hal aneh tergambar di atasnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak tahu apa yang dilukis Qi Fei di atasnya. Wang Heng menatap Qi Fei dengan bingung. Qi Fei menjelaskan padanya, "Ini adalah beberapa hal yang saya ingin seorang pandai besi buat, tetapi menurut saya tidak ada pandai besi di Kabupaten Taohua yang mampu membuat benda-benda presisi ini. Jadi saya ingin bertanya, Saudara Wang, apakah di rumah Anda ada pandai besi yang ahli?" Qi Fei berpikir, karena Wang Heng adalah anak seorang pejabat tinggi di ibu kota, maka para pejabat itu pastilah orang-orang yang paling tahu bagaimana menikmati hidup. Seperti tukang bordir, pandai besi, perajin, tukang kayu dan tenaga pembantu lainnya. Para tukang ini seharusnya datang ke sini bersama mereka, jadi Qi Fei hanya bertanya dengan sikap mencoba-coba. Melihat Qi Fei ingin dia membantu, Wang Heng terkekeh dan berkata, "Anda bertanya pada orang yang tepat. Pengrajin kami baru saja tiba di Kabupaten Taohua kemarin, dan Anda datang bertanya kepada saya hari ini. Sungguh suatu kebetulan." Setelah mengatakan itu, Wang Heng melihat lagi benda-benda di kertas dan bertanya pada Qi Fei. "Tapi apa benda yang kau gambar di kertas itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Tentu saja Qi Fei tidak bisa memberitahunya bahwa benda-benda di atas adalah alat yang sedang dia persiapkan untuk membuat besi. Jadi dia hanya bisa berbicara samar-samar. "Ini adalah peralatan yang ingin aku gunakan di desa Lihua, tetapi saudara Wang belum pernah melihatnya. Jadi, meskipun aku memberitahumu, kamu mungkin tidak akan tahu." Setelah mendengar ini, Wang Heng tidak bertanya lagi. Sebagai seorang pria sejati, Anda pasti tidak akan mencampuri privasi orang lain sesuka hati. Wang Heng menyimpan kertas itu dan kemudian berbicara kepada Qi Fei. "Aku ingin tahu kapan saudara Qi berencana untuk mendapatkan benda-benda ini. Aku bisa kembali dan meminta pandai besi kami untuk membuatkannya untukmu sesegera mungkin." Qi Fei memikirkannya setelah mendengar ini, dan dia tidak tahu seberapa bagus keterampilan pandai besi di era ini. Ia tidak tahu tanggal pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun benda-benda ini, ia hanya bisa mengatakannya. Sesegera mungkin, tergantung waktu si pandai besi. Setelah mengatakan ini, Qi Fei membungkuk pada Wang Heng dan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Wang atas bantuannya dalam masalah ini. Saya bersedia membelinya dengan harga pasar. Status seperti apa yang dimiliki keluarga Wang? Bagaimana mungkin mereka peduli dengan uang sedikit ini? Meski barang-barang yang terbuat dari besi memang sangat mahal di kalangan rakyat biasa, namun harga tersebut tidak berlaku bagi keluarga Wang."
Jadi Wang Heng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tidak perlu membayar, kita semua berteman. Membicarakan uang pasti akan menyakiti perasaan. Tapi saya sangat penasaran, apa yang ingin Anda lakukan dengan barang-barang ini?" Ketika Qi Fei mendengar Wang Heng mengatakan ini, dia segera mengatakannya kepadanya. "Jika Anda ingin datang dan menemui saya nanti, Anda selalu diterima." Meskipun Qi Fei tidak mau memberitahu orang lain tentang tambang besi di gunung. Tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan. Cepat atau lambat dia harus menjual besinya. Kalau begitu, sebaiknya dia mencari mitra yang lebih dapat diandalkan sebelum melakukan hal itu. Jika keluarga Wang bersedia bergabung, mungkin dia bisa menjual besi itu kepada mereka. Jika keluarga Wang memindahkan besinya, tentu akan lebih aman. Setelah mereka sepakat waktu, mereka berpisah. Tetapi tidak seorang pun dari mereka menyadarinya saat mereka berdiri di pintu dan berbicara. Hakim daerah kebetulan datang dan memandang mereka dalam diam. Setelah melihat mereka berdua pergi, pelayan di samping hakim berbicara. "Tuan, saya tidak tahu apa yang diinginkan penduduk desa Taohua dari Gunung Tandus itu." Melihat betapa misteriusnya dia berbicara, orang-orang yang tidak tahu akan berpikir tidak ada yang baik di Gunung Tandus itu. Mendengar hal itu, hakim bertanya kepadanya. "Namanya Qi Fei." Pelayan itu mengangguk sebagai jawaban. "Ya, kedengarannya seperti namanya Qi Fei tadi." Sang hakim menarik napas dan berkata dengan sedikit emosi. "Bukankah itu keluarga yang tanahnya diambil paksa oleh Jiang Yong? Mengapa mereka datang ke pemerintah kali ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bahkan pergi ke Gunung Tandus? Penduduk desa biasa disita secara paksa oleh polisi jahat. Walaupun saat itu dia tidak berani mengatakan apapun, Jiang Yong kini telah dieksekusi secara diam-diam olehnya. Apapun yang terjadi, Qi Fei harus datang kepadanya untuk mencari penyelesaian atas keluhannya. Tetapi Qi Fei sekarang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu benar-benar membuatnya tidak dapat melihatnya. Pelayan di sampingnya saat ini juga teringat bahwa Jiang Yong hanya menindasnya, dan dia tidak tahu dendam apa yang dia miliki terhadapnya. Qi Fei adalah penduduk desa biasa, namun tanah miliknya yang hanya seluas 2 hektar disita, namun ia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, pelayan itu melihat hubungan baik antara Qi Fei dan Wang Heng dan berkata dengan ragu. "Tuan, mungkinkah Qi Fei sangat cakap dan sama sekali tidak peduli dengan 2 hektar tanah itu?" Meskipun ia juga merasa bahwa alasan ini tidak masuk akal, namun memang itulah satu-satunya penjelasannya. Hakim tidak membahas masalah ini, tetapi berkata, "Jika aku tidak salah ingat, di desa Lihua selalu tercium bau darah. Aku tidak tahu dari mana asal bau darah ini." Pelayan di sampingnya segera mengangguk. "Benar sekali, semua orang mengatakan bahwa desa Lihua adalah tempat yang tidak beruntung, jadi hanya sedikit orang luar yang mau pergi ke sana. Lagi pula, hakim itu telah menjadi pejabat sepanjang hidupnya dan pengetahuannya luar biasa," katanya sambil mendesah. "Saya kira alasan mengapa Qi Fei menginginkan Gunung Tandus di desa Lihua mungkin terkait dengan bau darah." Hakim tentu tahu bahwa tidak ada pembantaian di desa Lihua. Jadi bau darah itu belum tentu darah yang sebenarnya. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan masalah ini sehingga orang-orang bodoh ini takut padanya. Setelah hakim selesai berbicara, ia berpikir sejenak dan kemudian berbicara kepada pelayan di sampingnya. "Anda menyuruh orang-orang Anda mengawasi keadaan di sana. Bagaimanapun, desa Lihua juga berada di bawah yurisdiksinya, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qi Fei dengan Gunung Tandus itu. Tetapi dia masih harus memperhatikan beberapa hal. Jika Qi Fei melakukan sesuatu yang ilegal, dia bisa menghentikannya terlebih dahulu." Pelayan di sampingnya mengangguk setuju. Hakim kemudian berbalik dan masuk ke dalam rumah. Setelah mendapatkan akta kepemilikan Gunung Tandus, Qi Fei kembali ke desa Taohua dengan wajah gembira. Begitu dia memasuki desa Taohua, dia mendapati penduduk desa Taohua sangat terkejut melihatnya dan memanggilnya. "Qi Fei, saya mendengar dari kepala desa bahwa keluargamu ingin merenovasi rumah dan bersedia menyewa kami dengan harga pasar untuk orang-orang di desa kita. Benarkah itu?" Ketika mereka mendengar berita itu, mereka sangat tidak percaya. Mereka juga tahu betapa miskinnya keluarga Qi Fei. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk mempekerjakan mereka dengan harga pasar? Qi Fei berkata kepada pria itu sambil tersenyum. "Benar, rumah kami sudah rusak selama bertahun-tahun, dan sekarang saya berencana untuk merenovasinya.
Agar sumber daya tetap berada dalam keluarga, pertama-tama saya harus mengundang para tetua dan warga di desa kita untuk membantu. Bersambung ke bab selanjutnya.